Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Azmi Tanjung. Saya merupakan salah satu dosen tetap di STIE Muhammadiyah Asahan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 2 dengan bobot SKS 3. Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kepada mahasiswa tentang perkembangan konsep-konsep kewirausahaan, peran kreativitas, inovasi, dan berbagai kecerdasan dalam kewirausahaan, serta berbagai hal yang terkait dengan persiapan untuk menjadi wirausaha. Tentunya sama dengan pembelajaran yang lain, ada hal yang harus dicapai setelah selesai mata kuliah ini. Untuk mata kuliah kewirausahaan, capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh mahasiswa yaitu 1. Mahasiswa mampu mengetahui pengertian, fungsi, dan manfaat kewirausahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui potensi diri dan mampu mencari alternatif penyelesaian atau jalan keluar dari kegagalan dalam berusaha. Yang ketiga, mahasiswa mampu menemukan dan menciptakan peluang wirausaha, bisa menjalin kemitraan, menerima resiko dan kegagalan usaha. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami kegiatan yang ada dalam wirausaha. Dan yang terakhir, mahasiswa berani mencoba berwirausaha sesuai dengan kemampuan dan bidang yang digelutinya. Dan untuk mencapai capaian tersebut tentunya harus didukung oleh materi-materi yang relevan. Yaitu dalam kewirausahaan ini ada beberapa materi untuk mendukung capaian tersebut. Yang pertama, pengertian manfaat dan fungsi kewirausahaan. Yang kedua, strategi menangkap peluang usaha. Yang ketiga, ada membangun ide kreativitas dan inovasi. Yang keempat, kepemimpinan. 5, motivasi. 6, ketegasan dalam aspek produksi. 7, pemasaran. 8, manajemen keuangan usaha. Dan 9, aspek organisasi dan manajemen bisnis. Selebihnya, setelah teori disampaikan, maka akan dilaksanakan praktik, yaitu untuk mempraktikkan teori-teori yang sudah dipelajari. Untuk sistem pembelajaran kewirausahaan ini sama dengan sistem pembelajaran mata kuliah saya yang lain, yaitu dengan menggunakan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, apa yang disampaikan? Yaitu ketika perkuliahan pertama itu akan saya sampaikan kontrak belajar atau kontrak kuliah. Yang kedua, rencana pembelajaran semester, konsep bahan ajar yang digunakan, dan media yang digunakan. Yang kedua, interaction, yaitu interaksi yang terjadi di kegiatan pembelajaran kewirausahaan. Adapun interaksi yang terjadi yaitu yang pertama, biasanya itu sebelum memulai pembelajaran, saya akan membiasakan mahasiswa untuk membaca doa atau bismillah. Yang kedua, saya akan memeriksa kehadiran mahasiswa. Yang ketiga itu saya akan meminta mahasiswa untuk mereview materi sebelumnya atau minggu lalu, dan menanyakan tentang materi yang akan dibahas pada saat ini. Dan yang terakhir, diskusi. Jadi dalam pembelajaran kewirausahaan itu terbiasa untuk diskusi. Mulai dari awal pembelajaran itu sudah memang dibentuk kelompok untuk diskusi kecil mahasiswa. Yang terakhir, asesmen, yaitu penilaian. Ada 4 poin yang menjadi penilaian saya dalam mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama itu kehadiran yang berbobot 10%. Yang kedua itu tugas yang berbobot 40%, dan yang ketiga itu mid, ujian tengah semester berbobot 20%, dan ujian akhir semester itu berbobot 30%. Kenapa saya buat tugas itu lebih banyak? Karena pada mata kuliah kewirausahaan ini mahasiswa akan dituntut untuk melakukan kegiatan, terutama kegiatan usaha. Oleh sebab itu, bobot untuk tugas itu nilainya lebih besar. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran ini, saya menggunakan 5 bahan ajar. Yang pertama itu ada dari Saiman dengan judul Kewirausahaan yang diterbitkan oleh Salemba 4 pada tahun 2009. Yang kedua itu ada modul pembelajaran kewirausahaan yang diterbitkan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud pada tahun 2013. Yang ketiga ada Michael yang berjudul Entrepreneur Sukses. Yang keempat ada Sarosa yang berjudul Becoming Young Entrepreneur yang diterbitkan oleh Alex Media Komputindo.
Dan yang kelima ada Tri Siwi Agustina yang berjudul Kewirausahaan, Teori dan Penerapan pada Wirausahawan UKM di Indonesia. Kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini terdiri dari 14 pertemuan selain UAS dan MIT, di mana pada pertemuan pertama itu kontrak, dan pada pertemuan kedua dan sampai pertemuan ke-10 itu pemberian teori yang disampaikan berdasarkan presentasi mahasiswa tiap kelompok, dan pada pertemuan ke-11 sampai ke-14 itu praktek, di mana mahasiswa membuat usaha dan coba mempraktekkannya mulai dari kegiatan produksi, pemasaran, dan untuk laporan keuangannya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran atau kegiatan pembelajaran kewirausahaan. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Oke. Ini pertemuan kita yang keberapa? 11. Ya. Kalau nggak salah saya ada nyuruh kalian untuk menyiapkan produknya kan? Ada produknya disiapkan? Dari mana? Coba keluarkan. Kita masuk untuk penjelasan tentang produk kalian. Saya absen dulu ya. Yang namanya saya panggil, suaranya angkat tangannya. Ahmad Hadadi, Agus Prasetya, Almas, Anissa, Adehana, Dian, Dias, Bajar, Heidi, Ika, Ilmi, Ira, Karonia, Karwinisa, Izria, Muhammad Faiz, Husna, Muhammad Akmal, Putri. Oke, sebelum kita masuk yang pertemuan 11, masih ada yang ingat kah sama pertemuan kita yang sebelumnya? Siapa coba yang mau ngasih review tentang pertemuan kita sebelumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wairunisa dari kelompok 6. Untuk pembelajaran kita minggu lalu yaitu mengenai aspek organisasi dan manajemen dalam bisnis. Nah, untuk definisinya sendiri, organisasi adalah dua orang atau lebih yang terlibat dalam bentuk suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan manajemen adalah suatu proses atau kegiatan dalam bentuk kerjasama guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi perbedaannya, kalau dia untuk organisasi itu adalah orangnya atau kelompoknya, sedangkan manajemen itu sendiri adalah proses yang dilakukan dalam bentuk kerjasama itu. Terima kasih. Oke, ada yang lain yang ingin memberikan reviewnya? Coba angkat tangan. Oke, Sylvie silakan. Mengenai pembelajaran minggu kemarin, itu ada bagian manajemen sebagai proses. Nah, manajemen sebagai proses adalah proses yang khas dalam melakukan sistem manajemen, yaitu adalah perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, dan juga pengorganisasian. Nah, manajemen dalam proses ini diikuti secara berurutan agar mencapai tujuan dan sasaran yang tepat. Oke, terima kasih ya Kak. Satu lagi, coba ada yang lain satu lagi? Oke, Ari silakan. Jadi untuk pembelajaran kemarin ada 4 literatur manajemen, ada 4 pilar. Yang pertama pengembangan pekerjaan, di situ agar kita menggunakan dalam bagi kerja, contohnya pengemasan, processing, finishing dan lainnya. Yang kedua pembagian kerja. Pembagian kerja memudahkan seluruh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Contoh pengadaan bahan baku, pergudangan, penyimpanan, keuangan dan yang lainnya. Yang ketiga relasi antar bagian. Yang keempat koordinasi agar dapat mencapai tujuan organisasi tersebut. Oke, terima kasih Bang. Sekarang kita bahas tentang produk yang kalian bawa. Coba dikeluarkan, udah keluar semua ya. Kita mulai dari kelompok 1. Coba kalian sampaikan apa sih, kenapa sih kalian membuat produk itu dan target
depannya itu untuk apa? Coba silakan kelompok. Baiklah, dari kelompok 1 ini kami memproduksi dengan rose paper multifunction portable. Kenapa kami memilih ide ini? Karena kan di masa pandemi waktu itu banyak pekerja yang PHK dan pengangguran pun semakin merajalela, serta nyari kerja pun sulit. Jadi kami berpikir bagaimana caranya menambah pendapatan walaupun banyak tugas kuliah. Di tiap rumah kami itu ada tongcat bekas yang tidak terpakai. Lalu kami inisiatif untuk mengubah tongcat tadi itu menjadi produk yang lebih berguna untuk masyarakat. Jadi kami membuat tong ini melalui teman kami yang bernama Reza. Dia pandai merakit tongcat rose paper dari tongcat ini. Jadi kami memilih itu untuk jadi produk. Oh, berarti karena ada peluang dan kebetulan ada yang berbakat di bidang untuk mendesainnya, jadi kalian pilih untuk tongcat ini ya. Tongcat ini Kak, targetnya ke depannya ini kalian maunya kayak mana nih tongcat ini jadinya ini? Visi misi kalian itu, tujuan akhir kalian ini, tongcat ini mau dibiarkan satu gini aja atau mau diperbesarkan, itu seperti apa? Coba. Baiklah, target kami ke depannya hanya seperti ini, tapi kami membuat beberapa variasi, seperti ada yang kecil lagi dulu, ada yang dia berbentuk kata juga. Terus visi dari kelompok kami yaitu mewujudkan generasi yang mampu menerapkan ide-ide dan mengolah limbah tongcat menjadi produk inovatif dan kreatif. Misinya menciptakan tenaga kerja yang terampil dan inovatif. Yang kedua, memberikan kepuasan terhadap konsumen. Dan yang ketiga, membentuk kesadaran kepada masyarakat akan manfaat dari limbah tongcat. Oke, kita di kelompok 1 ya. Sekarang coba kita dengarkan dari kelompok 2. Apa produk yang kalian ingin kalian kembangkan? Coba silakan. Baiklah, di sini produk yang kami kembangkan adalah ditolakkan. Di sini kami terinspirasi dari awal mula dari kebiasaan Indonesia gitu. Jadi orang Indonesia itu kan kebiasaannya di siang hari biasanya minum teh manis dengan gorengan gitu. Cuma di sini kami ingin membuat varian terbaru yaitu ditolakkan yang kami buat dengan rasa yang khusus dan varian isinya itu kami beri isian ayam dan sosis gitu. Untuk kedepannya mungkin akan kami kembangkan. Oke, Bang, kita kan udah belajar tuh cara menentukan harganya ya. Itu kayak mana orang abang menentukan harganya? Coba. Kalau dari penentuan harganya Bu, awal mula kami produksi dari yang sedikit terlebih dahulu gitu Bu. Dari bahan coba dari kami, berapa harga yang akan kami buat untuk satu paknya gitu Bu. Jadi kalau di sini kami jualnya gitu 4 pistol kami jual dengan harga Rp5.000. Berarti kan kalian produksi dulu lah ya kan, kalian hitung lah berapa modalnya semua lah ya. Termasuk itu udah dimasukkan yang SDM-nya kan? Sudah termasuk semuanya. Oke, makasih. Oke, sekarang kita beralih ke kelompok 3. Coba kelompok 3 produknya produk apa itu? Coba perkenalkan dulu produk kalian. Baik, kami dari kelompok 3, kami sedang mengembangkan produk yang namanya brownies. Ini adalah produk yang kami kembangkan. Dia brownies tapi berbentuknya tipis, renyah, dan bisa dibawa kemanapun. Ini cocok untuk cemilan, berpergian, bahkan untuk cemilan di keluarga. Jadi ide yang kami dapatkan adalah bagaimana sih caranya untuk mengubah konteks brownies itu bukan hanya sekedar cemilan yang berbahan dasar yang lembut, tapi ada juga yang renyah. Oh, harganya berapa itu Kak? Harganya hanya 13.000 per piecesnya Bu. Beratnya 100 gram. Total berat bersih adalah 100 gram. Itu udah ada perbandingan sama yang lain, nggak terlalu mahal lah ya. Kan kemarin kita udah ada survei, udah nggak terlalu mahal. Berarti saingannya bisa lah untuk masyarakat ya. Terima kasih Kak. 3. Oke, kita lanjut ke kelompok 4. Produk apa itu Kak? Coba kenalkan dulu. Di sini ada produk ayam geprek Bu. Kak. Di sini kelompok kami ini Bu ingin memperkenalkan produk yaitu ayam geprek Bu. Harga berapa itu Kak? Ini hanya 15.000 Bu. 15.000. Oh, itu apa aja isinya? Di sini ada sambalnya Bu, ada ayamnya Bu, ada cerong, ada tempe, ada ini Bu, ada tahu apa Bu. Jadi yang membedakan ayam geprek kalian sama ayam geprek yang lain itu apa?
Dari rasa pedasnya juga yang Sambalnya kenapa dia? karena ini saya pedasnya mental gitu. Oh, berarti rasa pedasnya itu yang ini tuh pecinta pedas lah ya, pedas sekali gitu lah ya. Tapi kan kalau pedas kan buat semua masyarakat Indonesia kan suka pedas ya. Oh, oke, berarti yang beda dari yang lain itu rasa sambalnya lah ya. Ada ciri khas kalian sambalnya itu ya. Oke, terima kasih Kak. 3. Oke, kita lanjut ke kelompok 5. 5 itu apa itu Kak? Oke, coba kenapa milih produk itu? Coba sampaikan dulu. Ini berasal dari jajanan tradisional, yaitu tepayan Sunda. Kan biasanya sebelah itu dia sebelah basah. Jadi kami buat varian dia sebelah kering dari makaroni. Tapi dengan bumbu pedas jeruk. Oh, berarti bumbunya itu bumbu sebelah, cuman dia makaroni gitu ya. Dalam bentuk kering. Itu harganya sekitar berapa itu? 5.000. Yang membedakan punya kalian sama yang lain itu apa? Jeruknya, daun jeruknya. Varian daun jeruk. Oh, berarti daun jeruknya. Kalau misalnya rasanya, kalau yang rasa yang di luar itu kan agak-agak kebanyakan micin. Kalau kalian itu seperti apa? Kami itu dari cabai asli, kencur sama bawang, terus ada daun jeruk asli juga tuh. Berarti tanpa micin. Memang asli tanpa micin. Enggak juga sih. Oke lah, ada tapi sedikit ya, nggak seperti yang lain kalau dimakan langsung terasa ya. Oke. Oke, sekarang kelompok terakhir, kelompok 6. Coba produk apa punya kalian? Coba jelaskan. Baiklah, kami dari kelompok 6. Berikut ada jenis produk kami, berbeda dari yang lain. Kalau yang lain itu kuliner, jadi kalau kami ini dari bidang fashion. Nah, kami mengenalkan yaitu produk thrift, jadi thrift shop. Thrift shop itu dia itu pakaian second branded. Jadi dengan harga yang lebih murah, namun kualitasnya tetap layak pakai dan tentunya masih sangat bagus. Itu kan nyari yang merek-merek merek-merek yang wah tapi harganya yang rendah, itu kan susah. Itu kayak mana kalian untuk mencari produknya? Kalau istilah sesama thrift shop itu ada nama istilahnya mulung. Jadi kita sama-sama mulung langsung ke tempatnya, itu langsung cari-cari sendiri. Terus kita juga ada kerjasama sama thrift shop lainnya, bisa dari luar kota atau lokal juga. Berarti memang ada perkumpulannya yang memudahkan kita untuk ngambil itu ya. Itu bedanya sama yang lain itu apa? Kalau misalnya ini kan barang second, kalau kita bilang monja lah ya kan, itu kayak mana? Yang bedakan punya kalian sama yang jual-jual barang second lain itu apa? Kalau dari kami sendiri mungkin harganya sedikit lebih miring ya Bu, karena wilayah kita bisa terbilang lebih dekat dengan pusatnya langsung. Jadi dari kelompok kami ini harganya lebih miring daripada tempat lain. Gitu ya. Stop dulu Bang. Jadi itu aja. Satu lagi Bu, kita ini ready to wear, jadi dia itu udah dicuci, udah disetrika, jadi ketika sampai pada pembeli tinggal dipakai aja. Oh, berarti udah langsung pakai lah, siap pakai ya. Oke, terima kasih. Oke, berarti minggu depan udah mulai bisa kalian pasarkan itu produk kalian kan?